Assalamualaikum Banggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan dulu Bang. Barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Selama ini bisa membuka cakrawala wawasan pemikiran saya tentang ajar kebenaran dari Muslim. Dan pada malam hari ini saya menyatakan 100% saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Masya Allah. Aduh, indahnya jadi seorang Muslim. Kenapa Bang? Tadi di telepon memutuskan untuk memeluk Islam. Ada yang mau disampaikan, berbagi bersama kita, Banggo. Silakan. Sebenarnya ada beberapa poin yang saya dapat, tapi saya mungkin akan privat dengan Bang Handi, Bang Ruma sama Mbak Blokir Permanen, Asidi sama Arasid. Kita akan mau privat peralahan itu. Kenapa tiba-tiba saya memutuskan? Padahal waktu kemarin aja Mbak Hesti aja udah sampai bikin saya berkeras, dan tiba-tiba saya memutuskan. Intinya ada satu hal di dalam Kristen. Mohon maaf teman-teman Kristen terdahulu. Tapi di Muslim tidak pernah mengajarkan bahwa di mana seorang itu membicarakan aib suami. Itu aja yang saya melihatnya dari situ. Masya Allah. Agak privat memang ini Bang Juma. Apa perlu dibongkar Bang Juma? Agak privat dia. Ya nggak apa-apa. Tidak masalah, bukan. Nggak apa-apa. Tapi bukan karena itu saja yang Anda memeluk Nanti Islam lewat ya. privat aja Bang. Soalnya ya, bukan karena itu saja. Karena kan dari awal kan Bang Handi sama Bang Suma sama teman-teman udah lihat cara saya membantah, cara saya berdiskusi seperti gimana. Sebenarnya sudah ada kekuatan, tinggal terpeleset sedikit aja, akhirnya saya terpeleset. Dan terucapkan alhamdulillah, terima kasih buat orang yang membuat saya terpeleset. Masya Allah. Bunda Hesti ada mau diucapkan Bunda Hesti? Silakan. Pak Guit nih benar kan kalau memang mau mualaf, mau Islam, berarti Pak Guitmi di sini harus jujur. Sejujur-jujurnya siapa Pak Guitmi sebenarnya. Mohon maaf, saya sudah tahu siapa Anda. Maukah Anda mengatakan siapa Anda di sini? Pak Guitmi? Saya tahu nama Anda loh. Saya sudah tahu. Kalau menurut saya kalau Mbak Hesti sudah tahu nggak pernah dibongkar-bongkar gitu ya. Kalau Allah sudah menutupi aibnya, ngapain kita harus membukanya gitu. Ini bukan aib Pak Gu, ini bukan Ustaz Sugi, ini bukan aib nama. Siapa dia sebenarnya? Ini bukan aib. Di mana di komal saya dia selalu membawa nama orang. Saya tahu itu. Jadi Pak Guitmi, saya minta kejujuran daripada Anda sendiri. Tolong katakan nama Anda sebenarnya. Itu loh. Anda berapa kali di room saya mengatakan nama Anda Bayu Guru Soekarno Putra. Tapi ternyata itu bukan nama Anda. Saya minta kejujuran Anda di sini. Kalau mau masuk Islam harus jujur. Apa ada buktinya? Udah cukup. Apa ada buktinya? Panggil itu perempuan setan anjing itu sini. Udah Siapa? jangan di stop. Perempuan setan anjing itu yang bicara tentang saya di sini. Sudah stop. Jangan diperdebatkan itu, udah. Bilang sama tuh perempuan setan anjing itu. Jangan bicara nama jelek orang kalau dia masih setan. Udah. Bicara Tuhan tapi otak setan itu perempuan itu. Berani saya bicara tentang dia gitu. Udah stop. Itu salah satu yang membuat saya menjadi mualaf.
Oh, Jadi ada satu yang apa ya, susah omonginnya lah, nggak gibah. Yang penting adalah sekarang gini aja Pak Go. Betul-betul serius memeluk Islam, ya nggak usah nengok ke belakang, introspeksi diri, ya kedepannya lebih baik lagi. Insya Allah lah, dalam memeluk Islam secara kafah itu, saya rasa dengan dapat hidayah ya, nggak ada tendensi apapun, ya kita nengok ke depan saja lah. Nggak, yang kemarin-kemarin lupakan, ya memulai dengan yang baru. Kan gitu kira-kira ya, pada guruku di sini ya. Setuju. Fokus ke depan. Nggak usah nengok ke belakang, anggap aja sebagai apa ya, pengalaman lah. Pengalaman itu dijadikan sebagai hal yang menuju yang lebih positif, bukan diomongin lagi gitu. Tidak ada manusia yang tidak ada menemukan kesulitan dalam hidup, dinamika hidup itu. Kalau mulus-mulus saja yang nggak ada itu. Tergantung kita dewasa menyikapinya ini semua. Jadi nggak usah bongkar-bongkar siapa dan siapa, yang kemarin dia sudah. Insya Allah kedepannya lebih baik. Bang Go, ini di Depok kan ya? Ya, Di Depok kan ya? Bisa gampang. Nanti kapan kita ketemu ya? Berarti ya. Sama kali kita ketemu. saya pulang dari Banten aja. Ini saya masih di Padepokan Banten soalnya. Oh, gitu. Oke, siap aman. Kemarin Pak Go kan sama Ustadz Al terus ya? Iya. Ya, Ustadz Al itu juga alumni daripada teman kita juga, Bang Juma. Ustadz al itu loh Pak D juga itu di. iya, paham. Kemarin itu kan ada nampak itu kan, Pak Goitmi dengan Pak Ali. Siap. Dulu di CCT beliau. Intinya adalah bukan karena disakiti oleh siapa, tapi intinya adalah bahwa di ajaran Islam menurut Pak Go tadi itu nggak boleh membicarakan aib suami dimanapun gitu loh. Ini yang membuat juga sebagai langkah. Jadi banyak cara lah untuk itu. Tapi lupakan ini semua. Kedepannya saya rasa lebih baik dan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menjaga lisan kita lebih baik lagi ke depan. Gitu Pak Go. Iya. Dalam Al-Quran kan sangat jelas Salah sekali satunya bahwa, itu yang membuat saya mantap. bahwa dikatakan bahwa istri itu pakaian bagi suami dan suami itu pakaian bagi istri. Nah, di sini itu tidak membicarakan tentang pakaian sesungguhnya. Artinya di situ antara suami dan istri saling menutupi. Ya, kalau suami kita nampak auratnya, aurat di sini tentu bukan aurat yang dimaksud seperti telanjang dan sebagainya, tidak. Maksudnya adalah aib. Ya, kalau apa ya, suami dibuka aibnya, Gini, teman-teman, kan tidak boleh seperti itu. Sebentar, ada yang bisa gantian, ada yang mau Sebenarnya saya naik. nggak perlu Bang Riki, menceritakan, tapi yang mau naik. Bang Riki mau naik. Halo, siapa yang bisa gantian? sebenarnya gini ya. Saya tidak perlu menceritakan di sini. Oke, saya aja best. Bunda Hesti mungkin mendengar dari omongan beliau. Tapi Bunda Hesti tahu nggak? Di offline, beliau menciptakan kejelekan dari Bunda Hesti dan semua teman-teman di sini. Ya, Cuma saya kan diemin. Iya, udah Pak Goitmi, nggak perlu seperti itu, nanti akhirnya terjadi adu domba. Udah dimaafkan saja lah. Ya, dimaafin aja udah. Karena nanti yang ada malah saling adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak baik itu. Jadi Ustadz Sugi izin. Dari tadi ini Bung Riki up di bawah, mungkin ada yang penting kalian mau sampaikan. Izin Ustadz Sugi, bisa? Silakan Bang Riki. Ya, izin semuanya Gurunda, Bang Juma, Pak Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Asidik, Bang Alif, Mbak Blokir, kemudian host yang baik hati. Saya mungkin ingin turut bicara ya.
kita tadi di Komal lain juga dengan Bang Hati Malaikat atau Pak Gowitmi sudah bicara-bicara, dan selama ini saya intens di WA, teleponan, chatan gitu ya dengan beliau. Meski kami berbeda iman, tapi kami bersahabat baik, dan selama ini beliau lurus-lurus saja. Perihal tadi saya mendengar Mbak Hesti, sebetulnya itu tidak perlu diungkap di publik. Kemudian karena hal ini sudah terungkap, otomatis saya minta izin Bang Hati Malaikat untuk bicara apa yang saya tahu. Boleh Bang Hati Malaikat? Silakan. Bang Riki kan pegang KTP saya yang asli, silakan. Ya, baik. Begini semua gurunda semua, agar tidak jadi fitnah bahwa ada keinginan seseorang dan alhamdulillah sudah mualaf. Ini adalah suatu yang baik buat beliau sendiri, sudah menemukan jalan lurus. Kita tidak boleh lagi menambah keburukan. Bahwa Bang Hati Malaikat ini memang perjalanannya pernah bicara tinggal pencet tombol atau apa ya bahasanya, pencet knop. Beliau bicara tinggal pencet knop saya untuk menjadi muslim. Nah, kebetulan sekarang sedang dilanda juga perhara rumah tangganya. Saya terpaksa harus bicara, sedang dalam prahara, dan dalam kesedihan batiniahnya kemudian beliau menemukan hidayah. Itu mungkin jalan Allah. Tidak baik juga ketika jalan Allah ini diimplikasikan dengan sesuatu masalah yang lain. Saya mohon kepada semuanya, jangan diangkat permasalahan itu. Baiknya kita doakan Bang Hati Malaikat betul-betul istiqomah menjalankan syariat Islam, ilmu tauhid beliau tegakkan, dan beliau sekarang 1 bulan sedang di pesantren Abuya. Begitu barangkali gurunda semua, mohon maaf kalau ada kata saya salah. Silakan standby. Ya, terima kasih ya. Memang kalau tadi ingin saya katakan bahwa ketika saudara kita ini sudah memeluk Islam, maka wajib kita lindungi nama baiknya. Karena kata Nabi, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Barang siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya. Bahkan dia akan dipermalukan hingga di rumahnya sendiri. Nah, jadi sudah menjadi kewajiban kita. Makanya tadi saya itu nggak usah stop, saya bilang. Kenapa? Beliau sudah muslim, ya mari kita jaga harga dirinya. Gitu. Deh, Bang Juma ada yang mau di... Sementara saya nyimak aja dulu. Saya belum tahu duduk perkaranya apa, selain daripada saudara kita Gowitmi ini sudah bersyahadat. Di sini kebetulan ada gurunda ya. Saya bisa bicara sebentar aja. Jadi kejadiannya itu berawal dari saya selalu menghantam para oten-oten yang muter-muter memberi penjelasan di room. Ini saya bicara aja apa adanya, biar semua teman-teman tahu. Istri saya itu selalu marah kepada saya. Kenapa kau menghantam oten-oten? Saya bilang saya hantam karena mereka salah. Dan itulah yang terjadi perdebatan, dan Bang Riki kebetulan kemarin sempat mendengar, saya tidak tutup mic, dan sempat mendengar ada perdebatan saya dengan istri, dan istri memang menjelekkan muslim di situ yang saya tidak suka. Oh, mohon maaf saya potong Tiba-tiba. Itu mohon maaf bentar. Itu di bawah kan banyak bilang disuruh saya minta maaf. Saya mau minta maaf mau ngapain? Saya minta maaf mau ngapain? Enggak, teman-teman di bawah. Hesti udah dengerin Bunda, udah biarin aja. Saya minta maaf mau ngapain? Hesti tahu kan netizen kan, Oke, siap. Iya. Enggak apa-apa Bunda. Hesti, Oke, teman-teman di bawah, teman-teman di bawah, tidak ada yang dijelekan, tidak ada. Teman-teman di bawah, ya.
teman-teman di bawah, ya saudara-saudaraku yang di bawah, Bunda Hesti tidak salah dalam hal ini. Karena Bunda Hesti hanya menerima informasi sepihak. Dan saya kan selama ini kan tidak pernah muncul. Kenapa saya tidak pernah muncul? Karena keluarga istri saya itu langsung menekan saya. Jujur aja saya mengatakan, disitulah saya langsung berpikir bulat positif, saya langsung lari ke Banten, disitulah saya langsung menghadap oleh Abu Yasari. Itu cerita yang sebenarnya. Saya disuruh tidak masuk ke TikTok dengan alasan begini begitu, dan tahu nggak, istri saya itu chattingan sampai bicara aurat, DM dengan laki-laki lain dan saya dapati. Ternyata apa? Itulah yang Kristen ajarkan. Stop, udah membicarakan aib. Udah, yang penting sekarang kedepannya lebih baik. Ada yang mau disampaikan ke Bang Juma? Silakan. Silakan Pak Go. Oke. Bang Juma. Iya Bang. Mungkin waktu awal pertemuan dengan Bang Suma kan Bang Suma sudah tahu sebenarnya arahnya saya kemana. Waktu kita berbicara tentang titik merahnya. Iya. Makanya tadi saya telepon Bang Handi, saya izin, saya sudah disahadatkan oleh Abu Yasari, tapi saya mau di depan Bang Suma dan teman-teman di room, karena saya juga kenal kalian semua di room. Biar tidak ada fitnah. Kenapa saya bicara tidak ada fitnah? Karena saya sudah mendapati semua, termasuk dengan chattingan dari dia dengan Mbak Hesti, saya sudah dapati semua, dan di situ saya melihat bukan Mbak Hesti yang salah, dia sendiri yang membongkar aib. Jadi saya tidak mempersalahkan Bunda Hesti dalam hal ini. Justru saya malah berterima kasih Bunda Hesti karena ada beberapa kalimat di situ yang Bunda Hesti malah menasihati dia. Di situ. Jadi seperti itu. Jadi izinkan saya, Bang Suma, teman-teman untuk menjadi seorang Muslim yang sejati dan diterima di keluarga besar. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Dulu saya pernah ngomong sama Pak Gubaid. Pak Gubaid ini ada tanda-tanda mau mu'alaf. Ingat enggak, Pak? Iya kan? Pernah saya ngomong seperti itu. Wah, ini ada tanda-tanda untuk mu'alaf. Hendaklah. Ya, namanya manusia, kita nggak ada yang tahu. Allah itu maha membolak-balikkan hati kita. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halanginya. Tapi ketika Allah tidak mau memberi petunjuk, tidak ada satu orang pun yang bisa memberi petunjuk. Begitu Bang. Masya Allah. Terima kasih Bang. Kita terima. Semoga Anda istiqomah di dalam Islam. Amin. Terusin Pak Go. Amin. Jadi seperti itu, Bunda Hesti, saya mohon maaf juga jika ada yang kurang berkenan dan kesalahan-kesalahan selama saya menggunakan akun GoWithMe kemarin. Jika ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf juga ke Bunda Hesti. Ya, biar bagaimanapun Bunda Hesti ini, saya awal main di TikTok, saya awal tahu dunia pertiktokan dengan perdebatan itu di room blokir permanen. Jadi seperti itu. Tapi kalau boleh tanya, ini agak keras dikit. Bang, ini benar-benar dari hati yang paling dalam. Ini bukan, nggak ada framing yang di sini ya Bang ya? Tidak ada framing. Sekali lagi saya bicara dari hati yang paling dalam, dengan ketulusan, dan dengan apa yang sudah saya perbandingkan, dan ternyata agama Muslim adalah agama kebenaran. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma salli. Bisa diulang lagi syahadatnya Bang? Tadi nggak Di kedengeran. sini tidak ada framing. Bang Go, bisa diulang lagi syahadatnya Bang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Tapi biasanya begini tuh yang ada yang bersyahadat,
Ini tugasnya Pak D, mungkin memberikan semacam apa ya Pak D? Ya tugas Pak D lah, kerja lah. Biasanya gitu. Silakan Pak D. Bang Juma yang tausiah, Bang Juma. Jangan saya. Lanjut akhi, lanjut akhi. Saya mau makan. Oke. Gini Gurunda, izin sebentar sebelum saya lupa, takutnya lupa ntar. Mumpung 1,9 penonton. Kalau saya pribadi, untuk yang saudara-saudara seiman yang baru menjadi saudara seiman saya atau kami di sini, yaitu umat Islam yang mu'alaf, tentunya kalau bisa jangan naik ke komal-komal dulu ya, debat-debat sama Kristen atau apapun itu, perdalamin dulu atau apalah itu. Karena apa? Banyak hal yang harus dibenahi, karena nggak enak juga preminya kalau baru mu'alaf tapi udah mulai nyerang-nyerang Kristen gitu, agama sebelumnya. Jadi kayak seakan-akan kayak ngejelekin rumah sendiri gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah mengangkat mu'alaf ke sini, ke room saya yang masih baru-baru. Apalagi yang di TikTok ini saya nggak pernah. Karena apa? Ya seperti itulah. Intinya nggak boleh ngomongin terlalu cepat gitu, terlalu cepat. Kalau kayak Hesti kan, ya itu kita udah tahu lah seperti apa backgroundnya, berapa lama udah dia sebelum ada TikTok, mungkin beliau udah seperti ini. Tapi kalau saya pribadi yang baru-baru, saya nggak pernah naikin. Karena apa? Untuk menghindari framing itu, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Khususnya sekarang dengan Pak Go. Ya Pak Go ya? Ya Pak ya, lebih ini sekarang kan masih di sana. Saya jujur fokus. aja. Siap. Ya saya jujur aja gini, saya pun mungkin udah mau meninggalkan dunia TikTok. Saya lebih fokus ke pesantren. Siap, Ya. subhanallah. Itu sudah putusan dari hati saya. Aku boleh sedikit ya? Boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, karena diakui atau tidak kan kita pun dari kemarin sering ya berkomunikasi, sering ngobrol, sering berdiskusi, walaupun pernah kan Pak Gowit juga pingin ngobrol sesuatu, artinya mungkin hal yang lebih mendalam ya. Saya sih berpikirnya ke sana, artinya mendalam tentang keislaman, hanya belum terrealisasi kan gitu. Nah, itu aja yang saya masih ingat, dan selebihnya adalah saya sudah tidak tahu Pak Gowit itu yang lalu itu seperti apa. Yang saya ingin ucapkan, saya mohon maaf kalau ada selama kita ngobrol diskusi, ada perasaan atau perkataan saya pribadi mungkin yang menyinggung atau bikin tidak enak selama kita berbeda keyakinan. Saya mohon maaf, kedepannya kita sudah saudara, dan kita insya Allah saling rangkulan, dan kita saling support, saling dukung, saling menjaga ya. Menjaga insya Allah. Kalau dari saya pribadi perkataan saya mohon maaf. Kalau dari Pak Gowit ada sekiranya atau apa kalimat tanpa perlu minta maaf, sudah kami maafkan gitu. Insya Allah kita saudara, lebih baik ke depan kita mari tinggikan kalimat Allah dan sedikit menyempurnakan kalimat syahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu aja. Terima kasih Pak Gowit ya. Allahu Akbar, kita ke depan lebih baik. Boleh izin para gurunda, host boleh izin. Siap, silakan. Ada ganjalan hati saya merasa bersalah, tapi sebelumnya saya terpaksa harus diungkapkan di sini juga. Saya tidak mau jadi ganjalan. Tadinya saya ingin telepon dengan Bang Witni secara pribadi, tapi ini bisa menjadi kajian daripada guru nggak sendiri semua yang ada di sini. Bang Witni terakhir kemarin telepon saya, itu Bang Witni posisi di mana, Bang? Banten. Kemarin pagi itu Banten. Oke. Berarti Saya itu sudah di Banten ya? itu. Ya, Sudah di Banten kesana. itu sudah. Oke. Jujur aja, Begini. saya Silakan. itu saya itu berjalan kaki ke Banten. Iya. Setelah istri saya keluar dari rumah dengan membawa semua barang-barang dan surat-surat saya, dan saya berjalan kaki ke Banten ketemu Abuya di sana. Baik, Pak Witni. Gini, maaf. Dan saya diam di sana. Ya, maaf Gununda semua di sini. Saya ada ganjalan pribadi, curhat pribadi kepada Bang Witni. Tadinya saya ingin secara silent, tapi ini penting saya katakan.
karena menyangkut tadi ada problem yang terungkap di sini. Jadi begini, pada saat telepon kemarin Bang Goitmi minta tolong ke saya ditransfer uang 100.000. Saya baru bangun tidur pada saat itu dan kebetulan di dompet saya cuma ada 50.000 rupiah karena 2 hari sebelumnya saya sudah membayari proyek. Saya tidak pegang duit. Baru saya pegang duit itu malamnya. Datang semua orang-orang proyek dan menyelesaikan, dan insya Allah hari Senin proyek itu berjalan. Jadi pada saat itu saya tidak membantu. Mungkin saya berdosa karena pada saat itu Bang Hati Malaikat sedang dalam kesusahan. Mohon maaf Bang Hati, betul-betul itu saya sedang tidak pegang duit. Di dompet pun ada 50.000. Duitnya semua. Itu nggak masalah, itu nggak masalah. Saya mohon maaf, jangan sampai jadi ganjalan saya. Ya Bang Goitmi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti tidak membantu. Silahkan, saya standby. Oh, teman-teman di bawah, sekali lagi ya, tidak usah berbicara. Bunda Hesti tidak ada salah ya. Dari hati yang paling dalam saya minta coba stop. Tidak usah berbicara. Bunda Hesti minta maaf. Bunda Hesti tidak ada salah di sini. Bunda Hesti hanya menyampaikan. Ya. Ke Ustadz Alif, bagaimana ya statusnya ya? Kalau seorang suami sudah mualaf, sudah memeluk Islam, terus istri masih di sebelah begitu, apakah masih layak untuk? Udah Bang, udah nggak usah. Aku udah nggak pikirin itu Bang. Udah. Udah nggak usah nanyain tentang dia. Keselamatan dia biar dia tanggung sendiri Bang. Kalau buat saya. Oke. Ya. Mungkin sudah Pak Gowit sudah paham lah poinnya ya, bahwa ketika menjadi seorang mukmin maka tidak mungkin bisa bercampur statusnya dengan seorang musyrik gitu. Itu kaidah di Al-Qur'annya. Betul. Kecuali hatatu. Iya, saya sudah banyak dapat ajaran di sini juga. Betul. Insya Allah sudah siap merelakan semuanya. Sekarang itu sudah move on. Maksudnya move on itu dari yang lalu ya. Merasa udah menemukan kebenaran, bismillah aja. Saya sih tetap berusaha berpikir positif karena begini ya. Hidayah itu bisa datang dengan cara apapun. Ketika di awal masih mungkin ada beberapa poin bergeser dari niat ketulusan 100%, insya Allah ya. Kalau kita makin perdalam keagamaan, keimanan, kita sempurnakan menjadi 100% manusia. Kok jadi mau kebablasan ya ngomongnya? Maksudnya 100% mukmin manusia. 100% mukmin ya, menjadi orang beriman ya, tanpa ada pikiran yang lain. 100% manusia beriman. Wah, susah amat gitu. Ya gitu dong. Jadi Pak Go, jadi Anda ini nggak apa-apa ya? Ya. Anda yang diusir atau Anda yang mengusir? Enggak. Jadi gini ceritanya. Itu Bang Riki. Masih ingat nggak yang saya lagi jalan terus saya live? Bang Riki Ernawan. Iya. Malam itu kejadiannya. Jadi jebakan Paulus yang dipakai. Ajak saya keluar, ternyata udah ada orang di rumah untuk angkat barang. Begitu sampai di rumah, dia pura-pura beli rokok. Saya sampai di rumah udah kosong rumah. Seperti itu kejadiannya. Oke. Udah paham ya, nggak usah diterangkan terlalu jauh. Saya rasa semua udah dewasa Kalau paham. salah lebih panjang lebar, ntar dibilang saya malah mengfening agama yang sebelumnya lagi. Jadi udah nggak usah terlalu panjang. Yang penting intinya adalah kedepannya lebih baik. Mohon jangan sampai mengejek atau apapun dengan agama yang lama. Itu dilarang gitu ya. Kecuali diskusi ya bisa edukasi, itu aja. Jangan sampai monolog terus emosi sampai menghujat, menista agama lama, itu nggak boleh, melanggar hukum. Dan itu juga melanggar agama Islam. Gitu ya Bang ya. Ya intinya saya minta bimbingan terus lah. Saya minta bimbingan terus, mungkin dari Asidik ya yang dekat di sini sama Bang Andi ya. Saya minta bimbingan terus ya, sama teman-teman.
Ya kalau ada waktu, next ada waktu ya merapat ke kantor Bang Hendra yang kemarin aku Sherlock. Ya main ngobrol di sana kita sambil ngopi. Kalau ada waktu. Saya mungkin di Banten di sini 1 bulan Bang, udah sekalian dengan mau Kitanan. Udah mau sekalian dengan Kitanan sekalian. Sekalian mau disunat dulu ya. Iya. Baru saya keluar. Masa Allah. Dan itu memang sudah keputusan bulat dari saya. Di Padepokan ya? Iya. Saya Salam, sementara menyendiri di sini dulu. Salam sama Buya Mohon ya. maaf teman-teman yang di bawah saya nggak bisa. Ya, saya tidak bisa open cam karena ini akun baru soalnya. Salam sama Buya di sana. Iya. Nanti disampaikan. Bang Juma, masih monitor Bang Juma? Masih. Ya, kalau seperti ini kiat-kiatnya seperti apa ya? Silakan. Yang pasti kalau misalnya saudara kita udah mualaf, artinya kan beliau sudah putus hubungan suami istri sebagai Kristen dengan istrinya. Dia kembali membujang, masuk dalam pasukan Dude. Dia masuk ke ini, komunitas keren nasional. Kalau dari sini Bang Juma bahagia dapat anggota baru ya. enggak. Ya kayak gitu artinya ya beliau sudah bersyahadat, alhamdulillah, masya Allah. Ya semoga suara kecil ya. Semoga kedepannya bisa istiqomah ya dengan masalah-masalah apapun itu yang kemudian muncul. Ya memang orang menjadi lebih baik itu banyak masalah. Terkadang masalah yang kita hadapi itu justru akan membuat kita jauh lebih dewasa gitu ya. Artinya bahwasanya kalau sudah jadi pilihan menjadi seorang muslim ya harus istiqomah. Hal-hal yang tadinya mungkin menurut kita baik tapi tidak berkesesuaian dengan akidah kita yang baru ya kita tinggalkan. Begitu juga sebaliknya hal-hal yang mungkin kita anggap buruk tapi kalau itu adalah perintah di dalam agama kita yang baru ya harus kita lakukan gitu. Yang pada intinya perbaikilah hal yang masih bisa diperbaiki, kemudian hal-hal yang butuh dipertahankan agar untuk dipertahankan dalam aspek apapun itu karena Islam itu selalu mengajarkan kebaikan. Jadi kalau misalnya hubungan dengan keluarga baik, ya alhamdulillah. Kalau sudah jadi seorang muslim menjadi mu'alaf kemudian hubungan keluarganya ternyata harus putus, ya saudara saya ini bersabar gitu. Insya Allah Tuhan akan berikan yang terbaik gitu ya. Amin. Yang pasti hubungan suami istri ya setelah mu'alaf gak lagi kecuali istri juga ikut menjadi seorang mu'alaf maka tidak perlu dinikahkan. Seperti itu. Saya kira gitu dari saya, Masya Allah. Ya, satu lagi saudara kita yang tadinya memang bersama dengan kita di sini udah menjadi bagian dari kita ya kita bahagia pastinya. Kita tentunya bahagia. Seperti itu Bang with me. Betul. Oke, mungkin ada yang lain? Banggo, Anda kehilangan beberapa, tapi Anda mendapat saudara ratusan juta. Kira-kira begitu bahasa. Kalau dari saya tidak merasa kehilangan, Bang. Kalau dari saya tidak merasa kehilangan. Justru saya lebih bertemu dan lebih banyak lagi, Bang. Bukan kehilangan, tapi bertambah. Masya Allah, itu maksudnya. Kalau boleh respect ke belakang, kemarin waktu Anda diskusi, debat, malah seakan-akan cenderung membela teman-teman muslim. Bahkan kalau saya diskusi Anda
setuju dengan statement Muslim begitu. Apakah di sebelah Anda itu mulai dari situ kok begini caranya begitu? Kenapa nggak membela? Apa ada seperti itu? Ya mungkin sempat noise kan, sempat masuk ke mic saya kan. Mungkin Bang Handi mungkin sempat sedikit dengar kan. Cuma kan saya tetap bersikap profesional di situ. Ya. Jadi berawal dari situ mungkin ya dengan Kenapa saya adanya. mengiyakan? Karena kan memang seperti itu di Alkitab juga tertulis seperti itu. Dan sudah berapa kali saya jelasin juga Alkitabnya, pelajari Alkitabnya. Bukan apa kata pendetanya. Tapi terjadi keributan. Ya udah, intinya adalah nyantri aja dulu di sana lah, introspeksi diri gitu ya. Memperdalam Baik, Bang Handi. Islam. Iya, Bang Handi, mungkin izin dulu Bang Handi. Izin dulu kepada semuanya, sepertinya sudah selesai saya naik ke sini. Mungkin saya izin turun dulu. Mohon maaf kalau saya mengganggu atau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erik, ada yang mau disampaikan apa yang udah nggak datang? Bentar ya. Pada Gurunda Sidik, silakan pegangannya. Lagi minum kopi, stop. Oh, lagi minum kopi. Wis, apa yang berisik Bunda Rama? Wis, Lagi di Bunda Rama bandara ini. terusuk, ada apa Bunda Rama? Agak tuh, Bunda Rahma agak tuh. kalau Asidik itu kita beri gelar Laskar dari Timur. Kuya, Hidup, agak ya. hidup Laskar. Labaco dari timur. Iya, daripada Laskar tak berguna gimana? Pilih Iya, mana? betul. Ya saya rasa cukup gitu ya. Ya yang jelas secara resmi kita sudah mendengarkan Pak Go, maupun saya nggak bisa menyebutkan nama aslinya di sini, ya sudah memperdengarkan bersyahadat, tapi sudah memang bersyahadat oleh Buya yang ada di Banten, tetap sekarang ada di sana untuk belajar Islam. Ya doa kami adalah ya konsentrasi aja dulu di sana, hindari dulu bermedia sosial kalau tidak penting, dan hindari dulu berdebat oleh siapapun. Itu sih intinya di sana, oke? Kalau ini ada- memang rencana saya tidak akan menggunakan TikTok, Bang. Saya tidak akan menggunakan TikTok karena saya takut terpancing, Bang, dengan apa yang saya alami. Makanya saya tidak akan menggunakan TikTok. Ya. Siap, mantap. Semoga istiqomah. Kalau sekiranya ada apa-apa ya silakan bisa calling kami di sini untuk sharing apapun itu. Kalau bisa ya sesudah di situ ya ketemulah dengan kita nanti di Jakarta. Itu yang penting, harus ketemu dulu. Siap, Bang. Oke, cukup mungkin ya. Pak De, ada yang mau disampaikan Pak De sambil ditutup ini Pak De? Pak De, terima kasih Pak De. Bang Sidik, kerja Bang Sidik, apa yang mau di... Jadi gini sedikit aja ya. Ini buat teman-teman aja yang di bawah Sedikit ya. ya, jangan banyak-banyak ya. Silakan. Iya. Buat teman-teman yang di bawah ya, nggak usahlah kita saling menyalahkan antara Pak Gowidmi dan blokir permanen ya. Itu cuma miskomunikasi aja gitu aja sih, karena kita kan sesama Islam gitu ya, gitu. Itu aja sih yang saya mau sampaikan ya buat teman-teman di bawah. Lapang apa ya, maksudnya kita lapang dada untuk menilai sesuatu gitu loh. Itu kan miskomunikasi, kita juga nggak tahu ceritanya seperti apa, kayak gitu aja sih dari saya. Tadi ngomong Itu apa aja, sih Bro. Pak Sidik ini, ngomong apa sih, nggak ngerti gue.
Ini kan untuk typing di bawah itu, untuk tadi, untuk blokir permanen. Itu aja, Prof. Oh iya ya. Bes, lu ngerti gak sih ngomongin lu? Kompor. Bes, lu ngerti gak sih, Bes? Insya Allah ngerti saya. Oh, Saya ngerti. mah sayang saya sama teman saya yang satu ini. Saya pelihara. Ya. Iya. Iya, karena lu sering dibantu, lu coba kalau enggak. Cinta gua sama dia. Cinta gua sama dia. Sayang banget gua sama dia nih, teman gua Iya. satu-satunya nih. Sama. Kemarin aku dikirimi motor. Tapi udah 3 minggu, Bang Andi nggak pernah transfer. Gak tahu kenapa. Nomor tadi lu hilang. Ya udah ya teman-teman semuanya ya. Kita doakan Pak Go tetap istiqomah. Tuh Bang Hens di bawah. Dukung kiamat jadi mualaf. Kita doakan Pak Go tetap istiqomah, banyak belajar, semoga dipermudah segala urusannya dan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukankah Islam memang seperti itu? Islam itu, memeluk Islam itu bukan mulus begitu aja. Pasti ada rintangan, pasti ada cobaan, tapi kita itu dicoba, pasti kita bisa, insya Allah bisa, di luar batas kemampuan kita. Cobaan itu pasti kita ada jalan untuk mengatasi itu ujian namanya, itu ya. Jadi nggak ada mualaf yang mulus-mulus saja, tapi insya Allah kalau istiqomah, sabar, terus dewasa, kurangi ego, jangan terlalu terbawa apapun itu, insya Allah semua bisa dijalani dengan baik. Itu sih, Anda bisa buka di halaman buku Tatang Sutaraman yang belum terbit di halaman 9, kira-kira begitu. Sekian dulu ya teman-teman, karena ini sudah pagi. Semoga semua teman-teman di sini bersinergi terus, maju terus. Bentar, Prof. Bunda Rama dulu. Bunda Rama kerja dulu, Bun. Oh iya, benar juga ya. Bunda Rama silakan tidak bicara. Izinkan aku bicara, saudaraku. Saya ingin mengucapkan, ini berisik ya, saya lagi perjalanan keluar daerah nih. Aduh kan kayak suara helikopter. Kayak ya, oke. Saya ingin mengucapkan selamat datang saudaraku Goitmi. Walaupun kita pernah berdebat ya, saling. Masya Allah ya, memang Pak Goitmi ini sejak mulai awal ya, dia tidak pernah menjelekkan Islam loh. Tanda-tanda beliau ingin disinggahi hidayah dari Allah. Masya Allah Bang ya, buka lembaran baru, tutup lembaran lama. Selamat datang saudaraku ya. Terima kasih Bang Handi atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, hati-hati pegangan Bu Rahma. Bunda Rama mau kemana? Kayak mau keluar ke daerah, mau ke arah utara apa selatan? Ke Mamuju ini, di jauh perjalanan ke Mamuju. Tapi saya nyimak terus saudaraku. Oh, ke Mamuju gitu. Sepertinya masih di Maros itu. Ya hati-hati juga. Tahu di Maros. Enggak, di daerah Pangkep sudah di Pangkep. Ya udah lewati Pangkep. Jangan lupa mampir Mangkosok, kampungnya Ibes. Oh iya Bang. Paling ku tengok lah. Enggak, mampir. Singgah ini nih roti Maros, bilangin titipan dari Ibes gitu. Kalau ya. Siap host. Uni Rifa. Baca WA, Dek. Gak enak banget gue manggil Adek nih. Ya udah cukup ya teman-teman ya. Ini saya rekam, saya upload besok. Izin ya, Pak Go, ini saya upload ya di YouTube ya besok ya. Boleh ya? Ya, silakan. Terima kasih buat semuanya. Kita sama-sama bersinergi. Tentu kita mendukung Pak Go setelah memeluk Islam. Semoga kedepannya lebih baik. Tetap di Banten belajar Islam lebih mendalam. Hindari dulu bermain media sosial, apalagi berdebat karena masih labil. Ya kurangi hal-hal yang bisa membuat semakin tidak terkendali gitu. Emosi perlu dijaga dulu. Itu yang sebenarnya. Itu ya Pak Go ya. Thank you brother. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di Islam. Islam adalah
agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain selain itu. Terus berjuang bersama. Kita semua bersaudara. Thank you semua. Mohon maaf atas segala hilap, insiden-insiden apapun terjadi dalam diskusi tadi, dalam percakapan tadi, itu sudah kami saling memaafkan. Jadi hal-hal yang negatif dibuang ke depannya lebih positif. Mari kita dewasa bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.